Jauh dari kegelapan dunia iblis yang menyesakan, langit di atas semenanjung Korea tampak seperti kanvas yang dipenuhi percikan api dan sihir. Di kantor pusat Biro Dokaibi, Byung duduk dengan perasaan malas yang tidak biasa. Sebagai Dokaibi tingkat senior yang kini memegang kendali atas skenario di Seoul pasca kepergian Baram, ia seharusnya merasa puas. Di layarnya, skenario menangkap tikus sedang berlangsung. Tikus-tikus bom yang sanggup meratakan satu distrik kota berlarian liar. Namun para inkarnasi di bawah pimpinan Jung Hyun, Lee Hyun Sung, dan Shin Yuzung menunjukkan koordinasi yang nyaris sempurna. Tidak ada kepanikan, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Mereka bergerak seperti mesin perang yang telah terlumasi dengan baik oleh pengalaman pahit masa lalu. Namun, ketenangan ini justru membuat Byung gelisah. Ia tahu bahwa kedamaian di Seoul hanyalah ilusi sementara yang dibangun di atas pondasi probabilitas yang rapuh. Ia bisa saja meningkatkan kesulitan skenario, meledakkan setengah semenanjung untuk memuaskan dahaga para konstelasi akan tragedi, namun ia tidak melakukannya. Ada sebuah rasa hormat yang aneh, atau mungkin ketakutan tersembunyi, terhadap sosok yang telah mengubah aliran skenario ini sejak awal. Di layar lain, ia melihat pemberitahuan tentang dunia iblis, sebuah wilayah yang seharusnya berada di luar jangkauan pengawasannya, namun kini menjadi pusat perhatian seluruh alam semesta. Kembali ke dunia iblis, di dalam ruang medis di pusat kompleks industri C-Suites, Kim Dok-ja merasakan pergeseran atmosfer yang drastis. Ia menatap Yoo Jong-hyuk yang berdiri di dekat jendela. Sang regresser tampak tenang, namun Dok-ja tahu melalui Ways of Survival bahwa ketenangan itu adalah topeng bagi kewaspadaan yang ekstrem. Mereka baru saja sepakat untuk kembali ke bumi, namun gerbang dimensi menuju rumah tidak akan terbuka dengan mudah. Dunia iblis tidak akan membiarkan dua aset naratif paling berharga melarikan diri begitu saja sebelum skenario besar berikutnya dimulai. Tiba-tiba, langit di atas kompleks industri berguncang. Bio, Dokaibi kecil yang kini menjadi saluran pribadi Dok-ja, terbangun dengan mata bulat yang dipenuhi kecemasan. Pesan sistem mulai membanjiri pandangan Dok-ja, masing-masing membawa beban kehadiran entitas yang sanggup menghancurkan satu planet dengan satu jentikan jari. Kehadiran Nebula Papyrus dan Veda mulai terasa. Mereka bukan lagi sekedar penonton pasif. Mereka adalah pemangsa yang telah mencium aroma cerita hebat yang sedang dimasak oleh Dok-ja dan Jong-hyuk. Cahaya keemasan yang intens membelah awan hitam dunia iblis, dan sebuah bentuk raksasa mulai mewujud di cakrawala. Itu adalah tubuh inkarnasi tingkat tinggi, sebuah mumi raksasa dengan mahkota emas yang memancarkan aura kematian kuno. Tingginya melampaui tembok pertahanan kompleks, membuat para warga yang baru saja merayakan kemerdekaan mereka kembali gemetar ketakutan. Dok-ja menyadari bahwa ini adalah demonstrasi kekuatan. Nebula Papyrus tidak datang untuk menghancurkan, setidaknya belum. Mereka datang untuk memberikan peringatan bahwa pemilihan Raja Iblis ke-73 telah dimulai, dan mereka tidak akan membiarkan seorang pemula seperti Kim Dok-ja atau regresser seperti Yoo Jong-hyuk mengacaukan rencana besar mereka. Dok-ja merasakan tekanan dari status Demon King of Salvation miliknya mulai bereaksi secara otomatis, mencoba melindungi tubuhnya dari intimidasi sang Firaun. Yoo Jong-hyuk berbicara dengan nada yang dingin dan penuh kebencian. Ia tahu bahwa konfrontasi ini adalah harga yang harus dibayar karena telah menarik perhatian dunia. Menurut ingatannya tentang Ways of Survival, babak ini adalah saat di mana pedang-pedang dari berbagai mitologi mulai bersilangan untuk memperebutkan takhta yang kosong di dunia iblis. Kompleks industri yang mereka menangkan dengan susah payah kini menjadi medan perang bagi kepentingan para dewa. Di sisi lain, Dok-ja mulai membedah situasi dengan perspektif seorang pembaca. Ia menyadari bahwa kedatangan Papyrus adalah bagian dari skenario Breaking the Sky Sword, sebuah alur yang akan menguji batas kekuatan bela diri Yoo Jong-hyuk dan kemampuan manipulasi cerita miliknya. Ia tidak bisa sekedar melarikan diri ke bumi sekarang. Jika ia pergi tanpa menyelesaikan urusan di sini, nebula-nebula tersebut akan mengejar mereka hingga ke Seoul, membawa kehancuran yang jauh lebih besar bagi teman-temannya yang sedang berjuang menangkap tikus bom. Dok-ja melihat bagaimana ceritanya telah berkembang dari sekedar bertahan hidup menjadi perang pengaruh antar nebula. Ia menatap mumi raksasa itu dengan mata yang tak gentar. Otaknya sudah merancang ribuan rencana untuk mengubah demonstrasi kekuatan ini menjadi panggung bagi ceritanya sendiri. Aileen dan Mark berlari masuk, melaporkan kepanikan warga, sementara Bio terus mengeluarkan suara yang mendesak. Di luar sana, sang Firaun terakhir mulai menggerakkan tangan raksasanya, seolah ingin memetik sebuah bintang dari langit.
Kim Dokja melangkah maju, berdiri di samping Yoo Jong Hyuk. Pemandangan di luar jendela ruang perawatan kompleks industri Yoo Jong Hyuk telah berubah menjadi panggung bagi horor kosmik yang nyata. Suara kolosal yang bergetar dengan otoritas kuno mengguncang fondasi bangunan, menyebabkan debu-debu sejarah berjatuhan dari langit-langit. Kim Dokja dan Yoo Jong Hyuk, dua sosok yang telah mengacaukan skenario dunia iblis, berdiri berdampingan menatap entitas yang baru saja turun ke bumi. Dari balik perban putih kusam yang membungkus tubuh raksasanya, terpancar aura yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah memimpin peradaban besar menuju puncak kejayaannya. Sosok itu adalah mumi raksasa dengan mahkota emas tua yang berkilau di bawah temaram langit dunia iblis. Dokja segera mengenali ciri-ciri tersebut dari baris-baris deskripsi dalam novel Ways of Survival. Dia adalah Cleopatra, Firaun terakhir Mesir, sebuah konstelasi tingkat hebat yang menjadi pilar utama dari nebula Papyrus. Kehadirannya di sini bukan sekedar kunjungan diplomatik, itu adalah sebuah proklamasi kekuatan. Suara sejati sang Firaun yang mencari identitas Yoo Jong Hyuk bergema ke setiap sudut kompleks, membuat para inkarnasi kelas bawah jatuh berlutut karena tekanan status yang tidak tertahankan. Meskipun ditekan oleh aura konstelasi tingkat hebat, Kim Dokja tidak merasakan ketakutan yang biasanya melumpuhkan manusia. Pengalamannya bertarung di ambang kematian melawan Asmodeus dan interaksinya dengan para penguasa dunia bawah telah menempa jiwanya menjadi sesuatu yang lebih keras dari berlian. Ia melirik Yoo Jong Hyuk, mencoba mengukur kesiapan sang regresser. Namun, Jong Hyuk dengan jujur mengakui keterbatasannya. Hukuman pengasingan yang membuatnya menghilang selama 10 menit setiap hari adalah celah fatal yang tidak boleh dieksploitasi oleh lawan sekuat Papyrus. Namun, seperti yang telah diprediksi oleh pengetahuan Dokja, serangan fisik tidak terjadi. Pemilihan Raja Iblis memiliki protokol probabilitas yang ketat. Cleopatra datang hanya untuk menanamkan benih ketakutan dan memastikan bahwa kandidat baru ini mengetahui siapa predator puncak yang sebenarnya dalam skenario ini. Setelah memberikan peringatan yang membuat atmosfer kompleks membeku, sosok raksasa itu perlahan terurai menjadi debu emas yang terbawa angin, meninggalkan keheningan yang jauh lebih berat daripada teriakan manapun. Setelah ancaman besar itu mereda, Dokja menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengurung diri di balik dinding ruang perawatan. Ia harus memetakan kekuatan baru yang muncul di kota ini. Bersama Jang Hayung, ia melangkah menyusuri jalanan kompleks yang kini dipenuhi oleh warga yang bingung dan ketakutan. Di sebuah gang sempit yang gelap, di mana cahaya lampu jalan tidak sanggup menembus kabut jelaga, mereka menemukan sebuah pemandangan yang menghentikan langkah mereka. Seorang wanita mengenakan jubah hitam yang compang-camping berdiri di tengah kepungan sekelompok bandit bersenjata. Namun, yang membuat Dokja terpaku bukanlah situasinya, melainkan bagaimana wanita itu bergerak. Setiap tebasan pedangnya tidak terlihat seperti gerakan otot manusia. Itu adalah sebuah seni membelah ruang. Pedang itu bergerak dengan kecepatan yang melampaui ambang persepsi indera, meninggalkan jejak cahaya perak yang dingin di udara. Ini bukan sekedar keterampilan pedang tingkat tinggi, ini adalah kekuatan seorang transenden. Jantung Dokja berdenyut kencang karena kegembiraan yang bercampur dengan kewaspadaan. Menemukan seorang transenden di tengah kekacauan dunia iblis adalah seperti menemukan permata di tumpukan bara api. Jika ia bisa merekrut wanita ini, ia akan memiliki kartu truf yang mampu menandingi utusan-utusan nebula besar dalam pemilihan Raja Iblis nanti. Ia membayangkan kekuatan wanita ini dikombinasikan dengan teknik pedang Yoo Jong Hyuk. Mereka akan menjadi badai yang tak terhentikan. Tanpa ragu, Dokja melangkah masuk ke dalam gang tersebut. Ia berencana menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint tahap ketiga untuk segera membedah identitas dan masa lalu wanita ini melalui jendela atribut. Ia percaya bahwa setiap transenden memiliki luka atau keinginan yang bisa ia manfaatkan untuk membangun aliansi. Namun, saat ia baru saja akan mengaktifkan keterampilannya, wanita itu berbalik secara tiba-tiba. Mata mereka bertemu, dan dalam hitungan milidetik, Dokja merasakan sebuah serangan mental yang belum pernah ia alami sebelumnya. Itu bukan sihir, melainkan transmisi murni dari emosi yang sangat mentah dan menghancurkan. Sebuah gelombang kebencian yang begitu pekat, begitu dalam, dan begitu personal menghantam kesadaran Dokja hingga ia terhuyung mundur. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh ribuan jarum es. Napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya, Fourth Wall bergetar hebat menghadapi curahan kebencian yang tidak logis ini. Dokja terpaku dalam kebingungan yang menyakitkan.
Mengapa wanita asing ini memandangnya seolah-olah ia adalah iblis yang telah membantai seluruh garis keturunannya? Ia membedah ingatannya, memutar kembali setiap bab dalam Ways of Survival dan setiap pertemuannya di skenario bumi. Tidak ada catatan tentang wanita ini. Dia seharusnya adalah variabel baru, orang asing yang tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, kemarahan yang terpancar dari mata merah wanita itu menceritakan kisah yang berbeda, sebuah kisah tentang dendam yang telah dipupuk selama waktu yang lama. Kehadiran transenden ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ujian identitas. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat mungkin telah memberikan cahaya bagi banyak orang, namun bagi sebagian kecil lainnya yang tersembunyi di bayang-bayang, ia mungkin adalah simbol dari pengkhianatan atau tragedi yang belum terungkap. Kim Dokja berdiri mematung, mencoba mengatur detak jantungnya yang liar di bawah tatapan mematikan sang wanita misterius. Jang Hayung yang berdiri di belakang tampak cemas, merasakan ketegangan yang sanggup meledakkan udara. Di kejauhan, gema suara Cleopatra masih terasa menghantui, namun bagi Dokja, pedang yang berada di depan matanya saat ini jauh lebih berbahaya. Ia menyadari bahwa sebelum ia bisa menghadapi pemilihan para Raja Iblis, ia harus terlebih dahulu memecahkan teka-teki kebencian yang mengancam untuk menghancurkan ceritanya sebelum babak baru dimulai. Gema kebencian yang ditinggalkan oleh wanita berjubah hitam yang dikenal sebagai sang penghukum masih terasa seperti luka bakar yang berdenyut di pusat kesadaran Kim Dokja. Meskipun sosok misterius itu telah melebur ke dalam kegelapan gang sempit kompleks industri, sisa-sisa emosinya yang mentah dan destruktif terus menghantam stabilitas Fourth Wall. Dokja berdiri terpaku di tengah tumpukan sampah dan jelaga, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Serangan emosional itu bukanlah sesuatu yang bersifat fisik, melainkan sebuah transmisi keberadaan yang begitu kuat hingga sanggup mengguncang jiwa seorang pembaca yang biasanya dingin dan analitis. Di saat yang sama, salurannya tiba-tiba meledak oleh aktivitas para konstelasi. Pesan-pesan sistem mulai berjatuhan seperti hujan meteor di sudut pandangnya. Kedatangan mendadak hakim api seperti iblis yang tampak histeris, disertai dengan reaksi alergi yang aneh dari Sage Agung yang setara dengan surga, menciptakan kebisingan naratif yang membingungkan. Dokja menyadari bahwa perhatian para bintang saat ini tertuju pada wajahnya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang lucu atau ironis secara tragis dari situasinya. Namun, ia tidak memiliki kemewahan waktu untuk memikirkan estetika atau lelucon para konstelasi. Pikirannya langsung terkunci pada teknik pedang yang baru saja ia saksikan, sebuah tarian kematian yang efisien, dingin, dan melampaui logika inkarnasi biasa. Teknik itu adalah Breaking the Sky Swordmanship. Bagi Dokja, ini adalah penemuan yang mengubah peta permainan. Dalam novel aslinya, aliran bela diri ini adalah salah satu teknik transendental paling kuat yang pernah diciptakan, yang seharusnya hanya dikuasai oleh Yu Jang Hyuk dan gurunya yang legendaris. Munculnya sang penghukum dengan teknik yang identik berarti ada variabel baru dalam revisi pertama ini, sebuah anomali yang membawa aroma murim ke dalam dunia iblis yang gersang. Kembali ke pusat komando kompleks industri, atmosfer terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Kim Dokja menemukan Yu Jong Hyuk sedang duduk dengan punggung tegak, namun ada ketegangan yang tidak biasa pada garis rahangnya. Sang regresser, yang biasanya menghadapi ancaman kehancuran dunia dengan mata yang tenang, kini tampak seperti seseorang yang sedang dihantui oleh kenangan buruk. Begitu Dokja menyebutkan kata First Murim, suhu di ruangan itu seolah turun beberapa derajat. Bagi Yu Jong Hyuk, First Murim bukanlah sekedar area skenario tingkat menengah. Itu adalah tempat di mana ia ditempa melalui penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan. Di sana bersemayam sosok yang ia takuti, sekaligus ia hormati lebih dari siapapun di alam semesta ini, Breaking the Sky Sword Saint. Sang guru bukan hanya seorang master bela diri, melainkan sosok transenden yang tidak mengenal ampun dalam melatih muridnya. Jong Hyuk bersikeras menolak rencana perjalanan tersebut dengan argumen bahwa mereka belum siap menghadapi sosok itu, namun Dokja melihat keraguan tersebut sebagai bentuk trauma yang belum terselesaikan. Dokja mulai menyusun argumen pragmatis di dalam benaknya. Ia memandang Yu Jong Hyuk bukan sebagai teman yang sedang ketakutan, melainkan sebagai aset strategis yang harus ditingkatkan kapasitasnya. First Murim adalah kunci untuk memenangkan pemilihan Raja Iblis yang akan datang. Di sana, mereka bisa mempelajari teknik manipulasi cerita dan penguatan tubuh inkarnasi yang tidak tersedia di dunia iblis.
Dokja tahu bahwa tanpa kekuatan dari Murim, mereka hanya akan menjadi santapan bagi nebula-nebula besar seperti Papyrus atau Veda yang sudah mulai mengintai. Ia pun mengeluarkan tiket portal emas dari tas Dokaibi, sebuah barang langka seharga 50.000 koin yang ia beli tanpa keraguan sedikit pun. Investasi besar ini adalah pernyataan bahwa ia tidak menerima penolakan. Bio, sang Dokaibi kecil, melayang-layang di sekitar mereka sambil mengeluarkan suara yang ceria, kontras dengan suasana suram yang menyelimuti Yu Jong-hyuk. Cahaya dari tiket itu mulai berpendar, memancarkan aroma bunga plum yang samar dan debu-debu kuno, membawa janji tentang dunia yang penuh dengan kehormatan, pedang, dan pertumpahan darah yang estetis. Dokja kini bertindak sebagai penggerak takdir yang memaksa Jong-hyuk untuk keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ia menggunakan pengetahuan miliknya untuk memanipulasi situasi, meyakinkan Jong-hyuk bahwa satu-satunya cara untuk melampaui batas adalah dengan menghadapi sumber kekuatannya. Mereka harus pergi ke First Murim bukan hanya untuk berlatih, tetapi untuk mengumpulkan sekutu dari berbagai klan yang muak dengan tirani konstelasi. Dokja juga harus memastikan stabilitas kompleks industri selama kepergian mereka. Ia memberikan instruksi rahasia kepada Aileen dan Jang Hayung, menanamkan tanggung jawab kepada mereka untuk menjaga harapan yang baru saja tumbuh di wilayah ini. Ia menyadari bahwa perannya sebagai penguasa yang absen akan menjadi ujian bagi kesetiaan warga Gilobat dan Siswits. Namun, ia tidak punya pilihan. Kemenangan di skenario berikutnya menuntut pengorbanan kenyamanan saat ini. Cahaya portal mulai meluas, menelan seluruh ruangan dengan energi spasial yang menderu. Yu Jong-hyuk berdiri perlahan, menyampirkan mantel hitamnya dan memegang gagang pedang dengan genggaman yang sangat erat, seolah-olah ia sedang bersiap untuk berperang melawan takdirnya sendiri. Di sampingnya, Kim Dokja menatap ke depan dengan senyuman kecil yang penuh teka-teki. Perjalanan menuju First Murim bukan sekedar pencarian kekuatan fisik, melainkan langkah krusial bagi Dokja untuk menemukan kebenaran di balik identitas sang penghukum dan hubungannya dengan sang Sword Saint. Mereka sedang melangkah menuju dunia di mana kata-kata bisa membunuh dan pedang bisa memecahkan langit. Persiapan keberangkatan menuju First Murim berlangsung dalam suasana yang penuh dengan urgensi strategis. Kim Dokja, yang kini memikul tanggung jawab sebagai penguasa dua kompleks industri sekaligus, harus membagi perhatiannya dengan sangat hati-hati. Ia secara resmi mempercayakan kompleks industri Yu Jong-hyuk kepada Aileen, sang ahli medis yang telah membuktikan kesetiaannya. Sementara itu, untuk kompleks industri Kim Dokja, ia menyerahkan kendali kepada Mark dan beberapa anggota dewan yang tersisa. Mendengar nama kompleks industri Kim Dokja bergema di antara para warga memberikan rasa canggung yang luar biasa bagi Dokja. Ia tidak pernah bermimpi bahwa namanya akan diabadikan di tanah gersang dunia iblis. Sebuah tempat di mana biasanya hanya para raja iblis kuno yang berhak memancangkan nama mereka. Mark, sang pemilik bar yang terbiasa dengan kehidupan tenang di balik meja bar, tampak sangat tidak yakin dengan tanggung jawab barunya. Namun, Dokja meyakinkan Mark bahwa mengelola kompleks industri tidak jauh berbeda dengan mengelola bar dalam skala yang lebih masif. Keduanya membutuhkan ketegasan dan kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan banyak orang. Dokja menyadari bahwa ia tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunjukkan wajahnya secara langsung kepada warga kompleks. Skenario utama berikutnya telah membayangi, dan setiap detik yang ia habiskan di dunia iblis adalah detik yang hilang untuk persiapan di Murim. Dengan dukungan Bio yang terus mengeluarkan suara dengan penuh semangat, portal lemas pun sepenuhnya telah aktifkan. Begitu mereka melintasi portal, sensasi udara di sekitar mereka berubah secara drastis. Tidak ada lagi bau belerang atau besi berkarat. Sebaliknya, udara terasa kering, berdebu, namun membawa aroma kayu cendana dan rempah-rempah kuno. Mereka telah tiba di First Murim, area skenario yang menjadi rumah bagi ribuan faksi bela diri dan para transenden yang telah melampaui batas mortalitas. Namun, pemandangan pertama yang menyambut mereka bukanlah kemegahan istana persilatan, melainkan hiruk-pikuk pasar yang kumuh dan penuh dengan tipu daya. Han Myung-oh, yang ikut dalam perjalanan ini karena alasan pribadi terkait kutukan-kutukannya, tampak sangat terganggu dengan lingkungan barunya. Ia segera menyadari bahwa First Murim bukanlah surga para pahlawan, melainkan dunia yang keras di mana kekuatan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Saat mereka berjalan menyusuri pasar, Dokja segera menyadari fenomena aneh yang sedang tren di First Murim. Di setiap sudut jalan, terdapat para penjajah yang meneriakkan iklan-iklan tentang metode belajar seni bela diri instan.
Mereka menawarkan rekaman suara atau gulungan teks yang menjanjikan peningkatan kekuatan dalam waktu singkat hanya dengan membayar sejumlah koin. Iklan-iklan tersebut dipenuhi dengan testimoni palsu dari para inkarnasi yang mengaku menjadi ahli dalam hitungan minggu. Hanya dengan 3 minggu mendengarkan, teknik seni bela diri yang tidak diketahui akan masuk ke dalam kepala Anda. Teriak salah satu penjajah kepada Han Myung-oh yang mulai tampak tergoda. Dokja menatap pemandangan itu dengan rasa jijik yang terselubung. Sebagai seorang pembaca yang mengetahui hakikat sejati dari kekuatan di dunia ini, ia tahu bahwa tidak ada jalan pintas menuju transendensi yang sejati. Seni bela diri di Murim adalah tentang akumulasi narasi, keringat, dan pemahaman mendalam tentang hukum dunia, bukan sekedar data yang bisa diunduh ke dalam otak melalui koin. Namun, ia juga menyadari betapa putus asanya para inkarnasi yang terjepit dalam skenario sulit. Mereka bersedia membeli harapan palsu manapun agar tidak tereliminasi. Han Myung-oh, yang merasa tubuhnya mulai memberikan reaksi aneh akibat kutukannya, hampir saja merogoh kantong koinnya untuk membeli salah satu metode instan tersebut. Ia merasa bahwa kemampuannya saat ini tidak akan cukup untuk bertahan di dunia yang dipenuhi oleh para petarung gila. Ia sempat berdebat kecil dengan Dokja, membela diri bahwa mungkin saja metode tersebut memiliki sedikit kebenaran di dalamnya. Perdebatan mereka terhenti ketika sebuah suara yang sangat berat, dingin, dan mengandung tekanan sihir yang luar biasa terdengar dari arah belakang. Suara itu begitu mengerikan hingga mampu membuat bulu kuduk Dokja berdiri tegak. Jika orang bisa menjadi ahli hanya dengan menggunakan sampah semacam itu, First Murim tidak akan pernah hancur. Sosok yang berbicara itu berdiri di bawah bayang-bayang atap kedai tua. Meskipun penampilannya tampak seperti pengembara biasa dengan jubah yang kusam, aura yang dipancarkannya memberikan peringatan instan kepada indera Dokja. Ini adalah sosok yang memiliki pemahaman nyata tentang esensi bela diri, seorang transenden atau setidaknya seseorang yang telah hidup cukup lama untuk melihat runtuhnya peradaban Murim akibat komersialisasi skenario oleh para Dokkaebi. Yu Jong-hyuk, yang sejak awal kedatangan mereka terus bersikap diam dan waspada, kini menajamkan pandangannya. Ia mengenali nada bicara itu, sebuah nada yang mengingatkannya pada hari-hari gelap pelatihannya di bawah Sang Sword Saint. Pertemuan ini menandai dimulainya tantangan sejati mereka di First Murim. Dokja menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi sebagai pengembara biasa. Di dunia di mana setiap gerakan pedang adalah sebuah pernyataan eksistensi, keberadaan seorang Raja Iblis dan seorang regresser akan segera menarik perhatian faksi-faksi besar yang haus akan narasi baru. Dokja melihat bagaimana Murim telah menjadi karikatur dari dirinya yang dulu, sebuah taman bermain bagi konstelasi yang ingin menonton hiburan murah. Namun, di bawah permukaan yang rusak itu, masih ada sisa-sisa kehormatan kuno yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Dengan tujuan untuk menemui Sang Sword Saint, Dokja dan Jong-hyuk harus melintasi lembah penipuan ini dan membuktikan bahwa cerita mereka jauh lebih berharga daripada koin manapun yang bisa dibeli. Kim Dokja perlahan berbalik untuk menghadapi sosok misterius di belakangnya. Ia tahu bahwa perjalanan di First Murim akan menjadi ujian mental yang berat, terutama bagi Yu Jong-hyuk yang harus menghadapi traumanya sendiri. First Murim yang dulunya merupakan tanah suci bagi para pendekar bela diri, kini telah berubah menjadi pasar malam komersial yang menyedihkan di bawah pengaruh Starstream. Kim Dokja berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan Yu Jong-hyuk yang sedang mengunyah pangsit dumpling dengan ekspresi dingin yang kontras dengan makanan hangat di tangannya. Sang regresser baru saja menyebutkan 3 pusaka legendaris yang menjadi incaran mereka, buku seni bela diri Annihilation Ampor, pedang setan hitam, dan bead setan dari sekolah iblis darah. Bagi para pedagang dan inkarnasi lokal, nama-nama itu hanyalah dongeng usang yang tidak mungkin ditemukan. Namun bagi Dokja dan Jong-hyuk, itu adalah potongan tersembunyi yang nyata dalam naskah dunia ini. Keadaan di pasar tersebut segera memanas saat Yu Jong-hyuk mengabaikan ejekan para pedagang. Baginya, mereka hanyalah kerikil di jalan menuju transendensi. Namun, ketenangan itu pecah ketika sebuah suara berat dan berwibawa muncul, mengoreksi pandangan mereka tentang kekuatan bela diri. Dan yang mengejutkan, sosok yang berdiri di sana bukanlah seorang manusia, melainkan seekor anjing raksasa yang berdiri tegak dengan martabat seorang pendekar besar. Sosok itu adalah Breaking the Sky Master. Bagi Dokja, ini adalah momen yang sangat dinantikannya. Dalam novel Ways of Survival, Breaking the Sky Master bukanlah sekedar hewan peliharaan, melainkan murid pertama dari sang Breaking the Sky Sword Saint.
Anjing ini memiliki kecerdasan dan kemampuan bela diri yang jauh melampaui kebanyakan manusia di Murim. Pertemuan antara Yu Jong-hyuk dan sang master selalu menjadi momen krusial dalam setiap regresi, di mana Jong-hyuk harus membuktikan nilainya untuk bisa bertemu kembali dengan sang guru. Ketegangan di gang tersebut meningkat secara eksponensial. Breaking the Sky Master tidak menyukai kehadiran orang asing yang membicarakan teknik instan dan pusaka legendaris dengan begitu santai. Baginya, itu adalah penghinaan terhadap kehormatan bela diri yang selama ini ia jaga. Tanpa peringatan, sang master bergerak. Kecepatannya begitu luar biasa hingga Dokja, bahkan dengan bantuan Wake of the Wind, nyaris tidak bisa mengikuti gerakannya. Yu Jong-hyuk bereaksi secara instan. Ia melompat ke depan Dokja, menggunakan pedang legendaris Heavenly Sword of Gathering Clouds untuk menangkis cakaran maut sang anjing. Bunyi denting logam yang beradu dengan cakar yang diperkuat Ki bergema di seluruh area, menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan debu dan barang dagangan di sekitar mereka. Percikan listrik kuning mulai mengalir di sekujur tubuh Jong-hyuk, tanda bahwa ia telah memasuki tahap transendensi pertama. Bid setan masih belum cukup, tambahkan juga pedang setan hitam, gumam Jong-hyuk dengan nada menuntut di tengah pertarungan. Ia sedang bernegosiasi dalam pertarungan, mencoba memerah setiap keuntungan yang bisa ia dapatkan dari sang master yang ia tahu memiliki informasi mengenai barang-barang tersebut. Dokja hanya bisa menghela napas melihat sikap pelit dan angkuh rekan satu timnya itu. Namun, ia menyadari satu hal yang luar biasa. Dalam regresi sebelumnya, Jong-hyuk biasanya kalah saat pertama kali berhadapan dengan Breaking the Sky Master di titik waktu seperti ini. Namun sekarang, berkat intervensi Dokja dan perubahan jalur takdir yang telah mereka lalui, Jong-hyuk berdiri dengan tegak, memberikan perlawanan yang setara bahkan sedikit mendominasi. Breaking the Sky Master merepresentasikan kesetiaan dan ketekunan, sementara Yu Jong-hyuk merepresentasikan bakat dan penderitaan yang berulang. Saat kedua murid dari satu guru yang sama ini bertarung, teknik Breaking the Sky Swordmanship diperagakan dalam bentuknya yang paling murni. Setiap gerakan adalah upaya untuk memecahkan langit, sebuah filosofi untuk menantang batasan takdir yang ditetapkan oleh para konstelasi. Dokja mengamati setiap pertukaran serangan tersebut dengan bantuan Omniscient Reader's Viewpoint. Ia bisa merasakan emosi sang master yang perlahan berubah dari kemarahan menjadi rasa hormat. Sang anjing menyadari bahwa pemuda di depannya ini bukanlah pengembara biasa. Ada kedalaman narasi yang sangat luas dalam setiap ayunan pedang Jong-hyuk, sebuah beban dari ribuan kegagalan yang kini ia gunakan sebagai kekuatan. Pertarungan itu bukan hanya sekedar adu fisik, melainkan sebuah ujian kualifikasi. Dokja menyadari bahwa mereka sedang ditonton. Di kejauhan, di atas puncak gunung yang diselimuti kabut, ia merasa ada pandangan yang jauh lebih besar dan lebih kuat sedang mengamati mereka. Itu adalah pandangan sang Sword Saint. Yu Jong-hyuk dan Breaking the Sky Master saling menjauh, masing-masing mengatur napas dengan posisi siap tempur yang sempurna. Debu di pasar itu mulai mereda, namun tekanan di udara justru semakin mencekam. Dokja melangkah maju, menyadari bahwa inilah saatnya bagi sang pembaca untuk menengahi para murid dan membuka jalan menuju pertemuan dengan sang guru sejati. Di dunia Murim yang penuh tipu daya ini, keberanian Jong-hyuk untuk menghadapi masa lalunya dan kecerdikan Dokja untuk memanipulasi masa depan akan menjadi kunci untuk mendapatkan kekuatan yang mereka butuhkan demi menghadapi pemilihan Raja Iblis. Pertempuran yang meletus di pelataran istana bukan lagi sekedar latihan tanding, melainkan bentrokan dua eksistensi yang mencoba saling meniadakan. Kim Dokja berdiri di ambang batas jangkauan serangan, menyaksikan bagaimana Yu Jong-hyuk dan Breaking the Sky Master menciptakan distorsi ruang di sekitar mereka. Percikan api dari tahap transendensi satu yang mereka capai bukan sekedar energi murni. Itu adalah manifestasi dari jalan yang mereka tempuh. Dalam dunia transenden, pertarungan adalah dialektika fisik di mana satu pihak harus membuktikan bahwa kebenarannya lebih absolut daripada pihak lawan. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja bisa merasakan aliran pikiran Yu Jong-hyuk yang biasanya tertutup rapat. Ada rasa hormat yang pahit dan nostalgia yang menyesakan saat Jong-hyuk menatap anjing raksasa itu. Di dalam benaknya, Jong-hyuk memanggilnya Sahyung, sebuah gelar kakak seperguruan yang mungkin terdengar konyol bagi orang luar, namun memiliki bobot sejarah yang luar biasa bagi sang regresser. First Murim, dan khususnya Istana Memecahkan Langit, adalah tempat di mana Jong-hyuk pada regresi kedua belajar untuk tidak hanya menjadi mesin pembunuh, melainkan kembali menyentuh sisi kemanusiaannya melalui disiplin bela diri yang keras namun jujur.
Dokja kemudian terlibat dalam perdebatan ideologis dengan Sang Master mengenai kondisi Murim saat ini. Sang Master, dengan segala martabat binatang sucinya, meratapi hilangnya nilai-nilai lama di mana kekuatan hanya bisa didapat melalui keringat dan meditasi selama puluhan tahun. Ia memandang rendah sistem Star Stream yang mengubah seni bela diri menjadi komoditas instan yang bisa dibeli dengan koin. Dokja mendengarkan dengan senyum tipis yang syarat akan kesedihan. Ia tahu bahwa meskipun nilai-nilai lama itu indah, mereka sedang menuju kepunahan. Tanpa adaptasi, Sang Master dan gurunya hanya akan menjadi artefak sejarah yang dihancurkan oleh kekejaman skenario yang terus berkembang. Dokja bertekad bahwa di regresi keempat ini, ia tidak akan membiarkan tragedi novel asli terulang kembali. Ketegangan filosofis itu tiba-tiba terinterupsi oleh getaran frekuensi yang tidak asing bagi Dokja. Udara di sekitar gerbang istana mendadak menjadi statis, dan aroma bunga plum yang harum tertutup oleh bau kertas terbakar yang menyengat. Ciri khas kemunculan para broker dari biro. Beberapa dokaibi kelas menengah muncul, melayang dengan angkuh sambil membawa gulungan kontrak digital yang berpendar. Mereka adalah agen-agen komersialisasi yang paling dibenci oleh para tradisionalis Murim. Salah satu dokaibi melangkah maju dengan gaya yang sangat sok tahu, namun gerakannya mendadak membeku saat matanya menangkap sosok Kim Dokja. Dokaibi itu terkesiap, wajah berbulunya pucat pasi, dan tanduk kecilnya bergetar hebat. Dokja menyipitkan mata, membeda ingatan tentang skenario di Seoul. Ia mengenali makhluk kecil ini. Dia adalah salah satu dokaibi yang pernah ia permalukan atau ia manipulasi saat masih di bumi. Seorang bawahan yang mungkin mengira telah bebas dari iblis pembaca tersebut hanya untuk menemukannya kembali di dunia yang berbeda. "Kau, kenapa kau ada di sini?" Suara dokaibi itu melengking penuh ketakutan, kontras dengan sikap angkuh yang ia tunjukkan pada Sang Master sebelumnya. Para dokaibi ini datang untuk melakukan sesuatu yang mereka sebut sebagai akuisisi konten. Mereka telah berhasil membeli hampir semua teknik dari sekolah-sekolah bela diri di sekitar wilayah tersebut, mengubah warisan leluhur menjadi paket data yang bisa diunduh oleh siapa saja yang memiliki koin cukup. Sekarang, target terakhir mereka adalah teknik Breaking the Sky Swordmanship. Mereka mengancam bahwa jika istana memecahkan langit tidak mau menjual tekniknya, maka sekolah ini akan ditandai sebagai konten kadaluarsa oleh sistem, yang berarti penghapusan paksa dari skenario utama, sebuah hukuman mati bagi seluruh eksistensi yang ada di dalamnya. Dokja menyadari bahwa ini adalah titik balik krusial. Ia tidak bisa membiarkan para birokrat saluran ini menghancurkan fondasi kekuatan Yoo Jong-hyuk. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya tepat di hadapan para dokaibi, menghalangi pandangan intimidatif mereka terhadap Sang Master. Dengan ketenangan seorang pemain yang memegang semua kartu truf, Dokja mulai memutarbalikkan logika kontrak mereka. Ia mengingatkan dokaibi tersebut tentang statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat dan bagaimana campur tangannya bisa menyebabkan kekacauan probabilitas yang tidak akan sanggup ditanggung oleh saluran kecil mereka. Dokja berdiri sebagai penengah yang berbahaya. Ia menghargai tradisi namun menguasai sistem. Ia menatap para dokaibi dengan pandangan yang membuat mereka teringat akan alasan mengapa Kim Dokja adalah inkarnasi paling ditakuti di seluruh semenanjung Korea. Baginya, teknik memecahkan langit bukan sekedar barang dagangan, melainkan senjata yang akan ia gunakan untuk menghancurkan narasi para konstelasi itu sendiri. Atmosfer semakin memanas dan akhirnya Yoo Jong-hyuk menghentikan duelnya, memutar tubuhnya dengan gerakan yang sangat presisi hingga ujung pedangnya menunjuk tepat ke tenggorokan dokaibi yang paling depan. Sang Master mengeluarkan geraman rendah yang menyebabkan tanah bergetar, memfokuskan ki murninya untuk serangan penghancur. Di tengah kepungan dokaibi dan ancaman penghapusan skenario, Kim Dokja justru merasa tertantang. Ia siap untuk membuktikan bahwa ada beberapa rahasia di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh koin. Dan ia akan memastikan para utusan biro ini membayar mahal karena telah berani mengusik ceritanya.